Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari dalam sapaan gembala dan renungan harian GKI Cikarang. Dengan tema Berharap dalam Keyakinan. Renungan kita hari ini diambil dari Amsal 10 ayat 28 yang berbunyi demikian. Pengharapan orang benar akan berakhir dengan sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Bapak dan Ibu yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu. Sejenak kami hendak merenungkan firman-Mu. Beri kami hikmat untuk dapat memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan kita hari ini membahas tentang pengharapan orang benar dan harapan orang fasik. Apa itu harapan? Harapan adalah sebuah keinginan yang kuat sebagai awal menuju kenyataan. Sebelum kita mengerti tentang pengharapan orang benar dan harapan orang fasik, kita akan sama-sama belajar lebih dulu apa itu orang benar dan orang fasik. Orang benar yaitu orang yang suka kebenaran, memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan mau mendengar suara Tuhan. Sedangkan orang fasik itu orang yang sifatnya berbanding terbalik dengan orang benar. Orang fasik lebih mengutamakan kehidupan duniawi dan jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita sebagai manusia wajar memiliki pengharapan. Tetapi jangan lupa untuk selalu menyerahkan pengharapan kita kepada Tuhan, supaya kita tidak menjadi kecewa pada akhirnya. Sebagai contoh realita yang ada di sekitar kita pada saat ini, bagaimana susahnya anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita, di dalam mereka mencari pekerjaan. Mereka mengikuti tes dari perusahaan ke perusahaan, dari yayasan ke yayasan. Mereka melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Orang-orang benar berusaha dan pastinya juga berdoa dengan harapan suatu saat Tuhan akan menjawab doa-doa mereka, sehingga pada akhirnya sukacita yang dirasakan ketika mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka. Berbeda dengan orang-orang yang hanya mengandalkan koneksi atau janji-janji manusia. Mereka enggan untuk berusaha, bekerja keras, bagaimana layaknya orang di dalam mencari pekerjaan. Bahkan belum tentu mereka mau untuk berdoa. Mereka hanya menunggu kabar dari koneksi, dari orang-orang yang menjanjikan untuk membantu mereka. Di saat dia menunggu dan menunggu, pada akhirnya kekecewaan yang mereka rasakan karena harapan mereka tidak sesuai yang mereka inginkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita dapat belajar dari firman Tuhan
bahwa harapan yang didasari pada kefasikan atau cara-cara duniawi hanya akan mendatangkan kekecewaan. Sebaliknya, harapan yang dibangun dalam relasi kita dengan Tuhan, hidup dalam iman dan yakin akan janji Tuhan, akan mendatangkan sukacita dan kebahagiaannya sejati, bahkan di tengah-tengah tantangan hidup. Semua orang boleh mempunyai pengharapan. Namun jika tanpa yakin dan percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mampu mempertahankan pengharapan kita. Semua penantian sia-sia. Oleh karena itu, mari kita menyandarkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Melalui firman Tuhan kami diajar untuk selalu menyerahkan pengharapan kami dalam doa dan hidup yakin kepada Tuhan. Mampukan kami untuk mewujudkan pengharapan-pengharapan di dalam keseharian. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati di dalam aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.